Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, tahukah Anda, inilah urutan sedekah yang harus kita lakukan. Selama ini banyak di antara kita yang salah dalam mengamalkan sedekah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu harus kita paham dan mengerti. Siapa orang yang dahulu kita sedekahkan, kita beri, kita bagi, dan siapa urutan kedua, ketiga, keempat. Oke teman-teman, kita cek dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka maza yunfikun. Wahai Muhammad, kata Allah, sampaikan kepada hambaku jika mereka ingin bersedekah, jika mereka ingin berbagi, maka ayatnya berbunyi qul anfaqtum min khair, sedekahkanlah yang baik-baik. Misal kalau kita mau sedekah buah ke tetangga, maka ya janganlah pula sedekah yang buah yang busuk, yang layu, yang asam, maka sedekahkanlah buah yang manis. Kemudian jika kita mau sedekah kolak, sedekah makanan yang berkuah, maka Nabi menganjurkan banyakkan kuahnya. Mengapa demikian? Karena itu merupakan satu cara ya untuk menyenangkan si penerima, dan si penerima lebih bisa membagi kepada keluarganya. Nah, jadi sedekah itu harus sedekah yang terbaik. Qul anfaqtu min khair, sedekahkanlah yang baik-baik wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku. Dan ternyata teman-teman sekalian, sedekah yang utama itu adalah di ayat ini, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215 itu. Nah, Allah mengatakan ternyata urutannya yang pertama adalah bukan orang miskin. Ternyata teman-teman sekalian, orang miskin itu urutannya adalah yang keempat. Yuk sama-sama kita lihat. Yas'alunaka maza yunfikun qul anfaqtu min khair falil walidain. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku jika mereka ingin sedekah, berbagi, memberi, maka berilah yang terbaik. Dan yang terbaik itu diperuntukkan yang pertama kepada adalah kedua orang tua kita. Nah, hari ini kita salah dalam menyikapi sedekah. Berapa banyak di antara kita sedekah langsung melompat ke tangga yang keempat, fakir miskin. Padahal falil walidain wa aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil, ada 5 golongan kelompok orang yang kita berikan sedekah. Di urutan pertama itu ada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua adalah orang yang telah mengasuh kita, mendidik kita, mengandung kita 9 bulan 10 hari, melahirkan kita, menyusui kita, maka pengorbanannya sangat luar biasa. Bahkan seorang Uwais Al-Qarni ketika menggendong ibunya berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Uwais Al-Qarni bertanya, wahai Ibnu Umar, wahai anaknya Umar bin Khattab, apakah balasan aku menggendong ibuku dari rumahku sampai ke Mekah, apakah telah selesai baktiku kepada ibuku? Kata Abdullah bin Umar, wahai Uwais Al-Qarni, sungguh setetes darah yang dilahirkan dari rahim ibumu belumlah terganti dengan engkau menggendongnya dari rumahmu sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Artinya teman-teman sekalian, sedekah kepada orang tua itu paling utama dan harus kita lakukan setiap hari. Jadikan ibu kita itu seperti raja, maka insya Allah rezeki kita seperti raja-raja. Jangan pernah durhaka kepadanya, sayangi ia, cintai ia, lindungi ia, bukan hanya untuk satu hari, tapi sepanjang kehidupan kita. Ya, jadi pencapaian kesuksesan kita itu ada cerita masa lalunya, tentang seorang ibu yang kuat, yang selalu mendoakan kita, tentang seorang ayah yang bahunya kuat, tangguh, tidak mengenal lelah. Ya, jadi apapun yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, itu tidak akan mampu lunas kita membayarnya atas apa jasa pengorbanan perjuangan kedua orang tua kita. Karena itu turunlah satu hadis Nabi yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa uququl walidain, ada dosa yang didapat
kepada seseorang di dunia dan di akhirat. Apa itu? Durhaka kepada orang tuanya. Bahkan di ayat lain kata Allah, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, janganlah engkau mensyirikkannya. Baru kemudian perintah Allah selain beribadah kepada Allah, Allah katakan berbaktilah engkau kepada orang tua, sayangilah orang tuamu. Bukan setelah ibadah kepada Allah, bukan berbakti kepada, mohon maaf, kepada istri, kepada berbakti kepada suami, tapi kepada orang tua. Nah, jadi urutan sedekah itu yang pertama adalah falil walidain wa aqrabin. Siapa wa aqrabin ini? Adik kita, kakak kita, abang kita, sepupu kita. Wal yatama, orang-orang yatim, anak-anak yatim. Wal masakin, fakir-fakir miskin. Baru ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang menuntut ilmu, marbot dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.